Selamat malam pemirsa dan selamat bergabung kembali di program Newsroom edisi Rabu 18 Juni 2025. Kita mulai saja ke Newsroom selengkapnya bersama saya Devi Silaban. Satuan Reserse Narkoba Polresta Tanjung Pinang menangkap 4 orang atas penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Kasatres Narkoba Polresta Tanjung Pinang AKP Lacun Siadorio Sianturi menyampaikan bahwa penangkapan ini terjadi pada Jumat 13 Juni 2025 lalu di beberapa lokasi yang berbeda di Kota Tanjung Pinang. Penangkapan pertama berlangsung di sebuah rumah yang terletak di Jalan Harmoko, Kecamatan Tanjung Pinang Timur. Di sana pihaknya mengamankan seorang pria berinisial R dan perempuan berinisial A. AKP Lacun mengungkapkan saat dilakukan penggeledahan pihaknya hanya berhasil menemukan alat hisap sabu serta mengamankan handphone milik para pelaku. Kemudian tim Res Narkoba melakukan pengembangan hingga mendapati pasangan suami istri berinisial S dan P. Keduanya berhasil dibekuk di sebuah rumah yang berlokasi di Jalan Pantai Impian, Kecamatan Tanjung Pinang Barat. Dari keterangan S dan P diketahui bahwa mereka mendapatkan semua barang haram tersebut dari pelaku berinisial AS yang saat ini statusnya masuk ke dalam daftar pencarian orang atau DPO. Nah, pada saat penggerebekan di rumah S dan P ini suami istri ya, suami istri, kita hanya menemukan juga alat isap atau bong dan handphone. Nah, kemudian kita dalami lagi, ya. Setelah itu kita dalami lagi barang dapat dari mana, baru yang bersangkutan menyampaikan dari inisial AS. Nah, AS inilah yang sampai dengan kemarin kami belum berhasil menemukan yang bersangkutan ini ada di mana. Dan saat ini masih kita coba terus selidiki untuk kita lakukan penegakan hukum. Itu kemudian keempat orang ini setelah kita lakukan pengembangan, kita bawa ke kantor dan kita cek urin dan sudah kita bawa juga ke rumah sakit dengan hasil semuanya positif metamfetamin. 4 pengguna yang dinyatakan positif memakai narkoba berkandungan metamfetamin tersebut kini telah diamankan di Mapolresta Tanjung Pinang. Status mereka sedang menunggu asesmen dari BNN Kota Tanjung Pinang untuk dilakukan rehabilitasi karena tidak ditemukan barang bukti terhadap 4 pengguna tersebut. Lucia Retnosari dari Tanjung Pinang melaporkan. Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Pinang mencatat, sejak awal Januari hingga Mei 2025 terdapat 14 pasangan di bawah umur yang mengajukan dispensasi nikah. Fenomena pernikahan dini masih marak terjadi di Kota Tanjung Pinang, terbukti di sepanjang periode Januari hingga Mei 2025. Sebanyak 14 pasangan anak di bawah umur tercatat mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Pinang. Humas Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Pinang Muhsin beberapa waktu lalu mengungkapkan, sebagian besar pengajuan tersebut dipicu oleh kasus kehamilan di luar nikah. Dari jumlah tersebut sekitar 50% pasangan diketahui telah hamil sebelum menikah, sementara sisanya didorong oleh kekhawatiran orang tua akan pergaulan bebas. Mayoritas pemohon dispensasi berada pada rentang usia 16 hingga 17 tahun. Usia yang dianggap belum matang secara mental maupun emosional untuk membina rumah tangga. Rata-rata itu umurnya 17. Masih SMA berarti? Masih SMA, karena umur nikah perkawinan itu 19 tahun ya. Nah, 19 tahun antara laki-laki dan perempuan. Makanya rata-rata 18, 17, 18 yang tidak cukup umur. Nah, gitu. Kita tahu tadi 14 Pak ya? 14. Karena di prosesi nikah itu pergaulan bebas. Bisa juga jadi masalah di digital tadi. Tidak kontrol, bisa nonton YouTube yang pilihan-pilihan yang tidak betul di HP. Akhirnya dicoba akhirnya terjadilah pernikahan ini. Pengadilan Agama berharap peran aktif dari seluruh elemen masyarakat untuk meningkatkan edukasi dan pengawasan terhadap anak-anak guna menekan angka pernikahan dini di Tanjung Pinang. Lucia Retnosari dari Tanjung Pinang melaporkan. Dinas Koperasi Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian atau DKUPP Kabupaten Bintan melakukan inspeksi terhadap pangkalan LPG di Kijang yang dilaporkan masyarakat dengan dugaan menjual LPG di atas head. Dinas Koperasi Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian atau DKUPP Kabupaten Bintan melakukan inspeksi mendadak alias sidak terhadap sebuah pangkalan LPG yang berada di Kelurahan Kijang Kota, Kecamatan Bintan Timur.
Inspeksi tersebut dilakukan usai mendapat laporan masyarakat atas dugaan penjualan gas LPG subsidi di atas harga eceran tertinggi atau HET yang telah ditetapkan pemerintah. Kabid Perdagangan DKUPP Bintan Setia Kurniawan mengungkapkan bahwa petugas inspeksi tidak menemukan pelanggaran yang dimaksud. Meski di area sekitar pangkalan terdapat warung yang juga menjual gas LPG, namun warung tersebut tidak terafiliasi dengan pangkalan. Pemeriksaan awal tadi di lapangan dan kita melakukan komunikasi dengan yang bersangkutan sebagai pemilik daripada pangkalan ini, bahwasanya kios yang berada di sebelah daripada pangkalan ini bukan miliknya pangkalan, itu adalah orang lain yang memang di situ juga ada menjual gas 3 kilo, tapi itu pengecer yang tidak resmi. Kalau untuk pangkalan sendiri berdasarkan informasi itu harganya tetap HET. Makanya untuk 1 bulan ke depan kita menginstruksikan kepada pangkalan untuk mengirim logbooknya atau penjualannya kepada bagian ekonomi. Nanti akan kita koreksi administrasinya seperti apa. Pemilik pangkalan Saiful turut menjelaskan bahwa harga jual LPG di pangkalannya telah sesuai aturan yang berlaku tanpa ada biaya tambahan, meski pembeli meminta pengantaran gas LPG ke rumah. Kami mulai berdirinya pangkalan ini, kami belum pernah menjual di atas harga HET. Dan kami mengikuti aturan yang dikeluarkan pemerintah. Tidak pernah kami menjual di atas harga HET. Dan malam kami mengantar ke warga, tetap harganya segitu. Sesuai sama harga HET-nya. Dan kami belum pernah mengantar ke warga, mengambil untuk ongkos. Misbah Sabilal Arsi dari Bintan melaporkan. DKUPP Kabupaten Bintan mengimbau pangkalan untuk tidak menjual gas LPG kepada pengecer. Usai melakukan inspeksi terhadap sebuah pangkalan LPG di Kelurahan Kijang Kota, Kepala Bidang Perdagangan DKUPP Bintan Setia Kurniawan mengimbau pangkalan LPG untuk tidak menjual gas LPG kepada penjual eceran. Imbauan tersebut berdasarkan pemerintah yang hingga kini belum mengeluarkan aturan perizinan atas pengecer LPG tidak resmi di Kabupaten Bintan. Selain itu, ia turut mengimbau agar pangkalan selalu mengikuti aturan yang berlaku, seperti menjual gas LPG bersubsidi sesuai harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan. Itu tidak boleh Pak menjual kepada pengecer Pak. Artinya sampai hari ini pemerintah Kabupaten Bintan belum menerbitkan perizinan terkait dengan pengecer tidak resmi. Yang ada kami terbitkan itu adalah pangkalan resmi. Dan perbuknya sedang digodok ya Pak ya, sedang digodok dan mungkin dalam waktu dekat sudah diselesaikan. Pada prinsipnya pemerintah menjamin kepada masyarakat tidak ada pangkalan yang menjual, pangkalan resmi yang menjual tabung LPG subsidi di atas HET. Artinya kalau memang kedapatan dan terbukti memang ada pangkalan yang menjual tabung di atas HET, maka kami akan melakukan tindakan administrasi secara terukur seperti itu sampai ke finalisasi tindakan itu adalah pencabutan daripada izin pangkalan itu. Misbah Sabilal Arsi dari Bintan melaporkan. Warga Kelurahan Gunung Lengkuas mengharapkan pemerintah daerah dapat merealisasikan pembangunan jalan di sejumlah gang. Warga Kelurahan Gunung Lengkuas mengharapkan bantuan pembangunan jalan di sejumlah gang yang ada di wilayah RT 04. Aspirasi tersebut disampaikan Ketua RT 04 Pujiari mewakili warganya. Ia telah menyampaikan aspirasi tersebut dalam musyawarah rencana pembangunan tingkat kelurahan. Jalan yang butuh dibangun itu merupakan akses masyarakat dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Selama ini, masyarakat sekitar masih melewati jalan tanah yang kerap terendam air saat musim hujan tiba. Nah ini, kami mau mengusulkan kemana, kami juga kadang kurang pas juga, cuma lewat musrembang. Tapi musrembang itu di tingkat kelurahan, kadang-kadang mana yang prioritas yang diutamakan. Kebetulan di RT 04 ini, banyak gang-gang yang belum terrealisasi, katakanlah semenisasi ataupun paving. Mungkin diantaranya Gang Bina Maju 2, terus Gang Kemunting 3, tambah lagi Gang Wisata 6. Karena di situ penduduknya juga sudah memadai.
Kondisi jalan saat ini ya bisa untuk lalu lalang, tapi ya separuh parit, separuh jalan. Kalau musim hujan ya tergantung warganya. Kalau warganya itu rajin betulkan gang, ya alhamdulillah tak becek. Tapi kalau warganya tak selalu gotong royong, ya itu tadi, hujan genangan untuk ngalir air. Misbah Sabilal Arsi dari Bintan melaporkan. Dinas Pariwisata Kepulauan Riau mengungkapkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kepri, angka kunjungan wisatawan mancanegara ke Kepri meningkat hingga sebanyak 571.000 orang dari target 1,7 juta orang di tahun 2025. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kepulauan Riau, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara atau Wisman dari awal Januari hingga Mei 2025 menunjukkan tren peningkatan. Kepala Dinas Pariwisata Kepulauan Riau Hasan menyampaikan dari data PPS, angka kunjungan Wisman ke Kepri mencapai 571.000 orang selama periode Januari hingga Mei 2025 atau meningkat 11%. Hasan mengaku optimis jumlah kunjungan Wisman Kepri tahun 2025 mencapai target sebanyak 1,7 juta orang sesuai yang tertuang dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD Kepri. Selain itu, pemerintah Provinsi Kepri juga turut mendukung agenda wisata yang digelar kabupaten kota se-Kepri, khususnya yang bertaraf internasional dalam rangka meningkatkan kunjungan Wisman. Bro, ya target kita di RPJMD 1,7 juta untuk Kepri. Untuk nasional itu 16 juta. Target nasional kita mungkin ya kan, walaupun kemarin sudah tercapai 101,6 juta, tapi untuk meningkatkan 100.000 itu tidak mudah. Kalau hanya seperti ini, memang target 1,7 juta ini yang mudah-mudahan bisa tercapai, tapi dengan syarat Pemprov harus kerja keras, terutama di sektor pariwisata dalam hal promosi maupun pelaksanaan event-event sebagai daya tarik wisata. Untuk diketahui, capaian kunjungan wisatawan mancanegara pada tahun 2024 lalu di Kepri tercatat sebanyak 1,6 juta orang. Lucia Ratnosari dari Tanjung Pinang melaporkan. Jangan lupa follow Instagram dan TikTok BNewsClick untuk berita menarik lainnya.